Oke, selamat siang sahabat YouTube. Jadi di siang hari ini saya posisinya di daerah Tenggarong ya, di Loak Duri, di tempat salah satu teman lama saya. Jadi saya sudah lama tidak bermain di tempat teman di sini, di tempat Tawak Bintang. Jadi hari ini saya sengaja kusempatkan datang ke tempat tersebut karena kemarin-kemarinnya saya melihat yaitu salah satu alat yang tidak mau berputar ya, dikarenakan yaitu tegangan listriknya yang drop atau kurang ya, kurang kurang daya, bukannya kurang daya ya, pokoknya strumnya kurang ya, konsumsi dari PLN itu kurang. Jadi di sini tadi saya tidak datang dengan tangan kosong, jadi saya membawa alat. Jadi saya akan review dulu alat-alat yang sudah kita bawa dari Samarinda. Dan di sana motor saya, dan saya membawa. Nah, kita review dulu alat-alatnya ya, alat-alatnya yang tidak mampu berputar, yaitu di sini saya melihat dinamo ya, dan di sini ada serut listrik duduk yang tidak berfungsi dikarenakan listriknya yang tidak mampu mengangkat beban tersebut. Bukan nggak mampu dikarenakan daya listriknya kurang atau mungkin watt listriknya kurang, enggak. Tadi enggak mampunya yaitu dikarenakan tegangan listriknya yang turun ya, yang drop, atau mungkin kapasitornya. Mungkin nanti kita akan coba ukur dulu tegangannya ada berapa di tempat tersebut. Nanti apabila betul tegangannya turun atau tidak ada 220 volt, maka saya akan sediakan alat atau kita tambahkan alat supaya alat tersebut bisa digunakan kembali ya. Jadi ini sudah terbengkalai guys ya, sudah lama banget terbengkalai, dan saya ini juga baru ini saya akan eksperimen ya. Eksperimen berhasil atau tidaknya saya tidak tahu, tapi yang jelas hari ini kita akan melakukan eksperimen dari hari ini. Sekarang kita review dulu alat yang sudah kita bawa hari ini, yaitu tentunya alat-alat servis yang kita bawa. Pastinya ada alat ukur dan lain sebagainya, dan ini berat pas ini karena ada sesuatu yang tidak biasa di sini yang kita bawa ini. Apa ya, sesuatu yang tidak biasa, coba kita buka aja. Nah ini guys ya, nah ini bungkusnya juga sangat rahasia ini bungkusnya. Sekarang kita buka. Nah ini ya, jadi saya membawa trafo 10 ampere guys ya, ini 10 ampere, dan rencananya apabila ini mampu ngangkat dinamo, nanti bukan yang 10 ampere lagi yang kita pasang, yaitu kita usahakan yang 20 ampere ya, supaya lebih kuat. Dan kurasa ini 10 ampere kuat ya. Dan yang kita gunakan adalah trafo CT ya, bisa untuk rangkaian amplifier. Dan selanjutnya kita akan siapkan alat ukur dulu ya, kita akan ukur listriknya ada berapa di tempat tersebut. Oke ya, untuk hari ini saya hanya melakukan eksperimen ya, jadi ini tidak saya pasang permanen karena buat eksperimen, kuat atau tidaknya saya tidak tahu. Maka kita lakukan eksperimen dulu. Apabila nanti sudah bisa digunakan, maka nanti untuk selanjutnya kita siapkan trafo 20 ampere karena di sini menggunakan mesin gede ya, setengah PK. Jadi kita pasangkan otomatis. Otomatis itu misalnya listriknya nanti naik, tiba-tiba naik 220 volt, maka trafo tersebut akan off otomatis. Apabila dia turun, tiba-tiba turun, maka dia akan on otomatis, seperti itu ya. Dan kita pasangkan yaitu voltmeter AC digital. Ini rencana saya apabila ini berhasil. Dan sekarang kita akan ukur dulu tegangannya guys. Kita akan cari di mana ada stop kontak, maka saya akan mengukurnya. Kita cari di sini ya. Nah ini ada stop kontak di atas, dan sekarang saya akan coba ukur. Kita atur ke volt AC di sini, dan kita masukkan ke stop kontak tersebut. Oh, titik katanya habis ya.
keluarkan, satu lagi kita masukkan. Lah, cuman 170 guys ya. Iya, kita pegang aja, kita lepas satu terus. 190 guys, kita lihat ya, 190. Kita pakai kamera. Ini tegangannya, biar stop dulu. 190 volt. Oke, sekarang kita ambil dulu alatnya. Oke pemirsa, di sini langsung kita lakukan tutornya ya, cara pemasangannya. Tentunya yang kita siapkan yaitu satu trafo 10 ampere dan dua yang kita siapkan yaitu solder, gunting untuk mengupas kabel, solder timah, dan kita juga siapkan kabelnya 1 meter. Oke, ini kabelnya 1 meter yang kita siapkan. Tentunya kita siapkan komplit dengan stop kontaknya ya. Kabel tersebut nanti kita akan sambungkan ke stop kontak, kita potong separuh dulu. Sekarang kita hubungkan dulu ke listrik soldernya. Oke, untuk stop kontaknya sudah kita pasang semuanya. Langkah selanjutnya kita lakukan yaitu kita akan langsung sambungkan yaitu 0 sampai 220. Di sini kita akan sambungkan dulu yaitu kabel inputnya ya, kabel inputnya yang ada cucukannya seperti ini. Kita akan hubungkan 0. Selanjutnya yang kita lakukan, kita keluarkan saja di sini. Pinnya kita keluarkan. Kita kasih timah dulu. Lalu kita pasang ke 220 voltnya di sini. Merah kita pasang ke 220 volt. Ya, sudah terpasang 220 0, kita pasang ke 0, lalu ke titik 220 voltnya. Sekarang kita coba hubungi ke listrik. Jadi untuk videonya kita percepat sedikit ya guys ya. Jadi untuk jalur kabel warna hitam ini kita hubungkan ke 0, lalu
stop kontaknya di sini kita hubungkan ke 0 ya, salah satu kabelnya kita hubungkan ke 0. Lalu di sini yang untuk 220 voltnya, dan ini kita hubungkan ke input, jalur input yaitu jalur steker menuju ke 220 volt. 220 voltnya di sini menuju ke pin 55 volt. Lalu kita hubungkan ke CT ya. Jadi untuk CT-nya di sini sudah kita potong. Maksudnya di sini 0 lagi ya, di sini 0 lagi menuju ke, jadi ini kita hubungkan. Jadi ini menuju ke CT. Artinya CT sini sama ya, sama 55 volt karena ini kita nolkan. Di sini menuju ke CT yang di sini ya. Jadi ini inputnya CT di sini sudah kita potong. Jadi CT ini terhubung ke sini. CT di sini ke 55 volt di sini terhubung di sini ya. Lebih jelasnya seperti ini kalau belum kita pasang ini, karena ini sudah kita modifikasi lagi. Jadi dari 55 volt kita hubungkan ke CT seperti itu ya. 55 volt outputnya jadi melalui CT ya, outputnya CT. Ini juga output 55 volt yang di sini output, masalahnya di sini sudah kita potong. Jadi 55 volt di sini outputnya di sini. Di sini outputnya. Paham ya? 55 volt di sini outputnya di CT di sini. Lalu di CT sini karena di CT-nya sudah kita potong, lilitannya sama teman-teman ya. Lilitannya dia langsung muter. Jadi dari CT di sini outputnya di sini. Outputnya di sini. Jadi outputnya di sini menuju ke stop kontak ini. Paham ya maksud saya ya? Jadi seperti ini. Ini inputnya dari input, kita ulangi lagi. Dari input steker yaitu terhubung ke pin 220 volt. 220 volt di sini input ya, 220 volt di sini input. Inputnya di sini kita sambung ke 55 volt. Ini inputnya. Jadi outputnya 55 volt di sini yaitu di CT. Outputnya di sini. Lalu kita sambung lagi ke input CT di sini. Kita hubungkan lagi ke CT di sini karena CT-nya sudah kita potong. Jadi dari CT di sini outputnya di sini ya. Kalau sudah paham melilit, ngerti skemanya lilitan trafo pasti paham ya. Jadi outputnya di sini. Jadi maksudnya di sini saya menggunakan kawat dua teman-teman ya. Jadi dua kawat ini kita jadikan satu. Jadi ini kawatnya double seperti itu ya. Double outputnya ini kawatnya double supaya lebih kuat ya, lebih gede karena untuk mengangkat dinamo tegangan tinggi. Oke ya. Setelah ini terpasang semuanya, setelah terpasang semuanya, lalu kita ukur outputnya di sini harus ada 220 volt ya. Misalnya nggak ada 220 volt, maka kita pindah jalur di sini atau mungkin ketinggian bisa pindah jalurnya ini kita turunkan. Dari CT mungkin bisa turun ke 45 volt atau ke 8. Oh, ini yang paling tinggi ya. 48. Oh ya, bisa turun ke 48 volt dan lain sebagainya. Pokoknya kita cari di mana yang 220 voltnya ya. Kalau sudah ketemu 220 volt, kita ukur menggunakan ampermeter. Lalu kita tes menggunakan alat-alat yang kita gunakan setiap harinya. Mungkin bisa menggunakan bor, serut dan lain sebagainya. Dan sekarang coba kita nyalakan bor, apakah drop stromnya. Dan sekarang coba kita nyalakan dari PLN langsung, tidak ya. Ada bedanya, jauh bedanya. Jadi sini langsung kita coba nyalakan yang kita tuju ya. Yang kita tuju itu kita akan nyalakan dinamo guys. Sekarang kita akan pasang lagi.
Sekarang panelnya kita lepas dulu ya, kita akan lepas dinamiknya juga. Ini ya dinamonya. Nah, sekarang mau kita lepas dulu panelnya. Ada saklar di tagak. Ini nyala dong itu ya. Coba nyala nih. Kita lepas ya San, ambil. Enggak. Oh, lepas aja. Nih. Tanpa dibebani mas. Sudah sih. Oh, nih nyala. Coba dibebani. Sekarang kita ukur guys, tegangannya apakah drop atau tidak sekarang. Sekarang mau kita ukur. Oke pemirsa, setelah kita nyalakan dinamonya, sudah setar dinamonya. Cuman di sini kita harus ketahui ya, dari tegangan PLN-nya, output dari trafo tersebut apakah. Nah, ini kita ukur normal ya. Masih ada 225 volt masih ini. Berarti masih sangat-sangat bagus. Tapi saya mendengar untuk putaran dinamonya juga enggak terlalu kencang amat ya. Harusnya untuk putarannya itu kencang. Dan nanti kita akan pasangkan beban normal. Dan matikan dulu. Tegangannya enggak turun. Dan sekarang coba kita pakai beban temennya yang tadi tanpa beban karena panel kita copot, dan sekarang kita pasang lagi. Panel yang sudah terlepas kita akan pasangkan lagi, dan juga kita kendorkan ya seperti ini. Nah, ini hasilnya tetap tidak mampu ngangkat guys ya. Tapi kalau untuk ngangkat untuk elektronik lainnya, suaranya kencang. Dan ini juga belum berhasil ya, belum berhasil. Jadi selanjutnya yang kita lakukan, kita akan kendorkan lagi panelnya. Apakah setelah kita kendorkan panelnya, dinamo kuat ngangkat ketamnya atau serutnya. Jadi serut ini bahasanya banyak namanya, ketam, serut, atau pasah ya, ada yang menyebutkan pasrah. Nah, ini ya, ini bisa muter juga, kita bantu ya, bantu menggunakan tangan. Jadi untuk stabilizer yaitu tidak mampu untuk mengangkat dinamo ya. Jadi mungkin kita perlukan dinamo yang lebih trafo yang lebih besar lagi. Oke pemirsa, jadi kita tidak berhasil ya ngakali dinamo karena dinamonya juga gede banget, setengah PK lebih kayaknya dinamonya. Tadi sudah kita kali di sini, kita CT-nya kita putus ya, CT-nya kita putus, jadi kita gabung dua jalur kawat, kita jadikan satu, tetap tidak kuat ya. Tapi nggak tahu kalau trafonya lebih gede, nggak tahu juga, kita nggak berani jamin ya, karena kita tes trafo segini aja tidak kuat, apalagi kalau trafo gede mungkin lebih ringan ya. Tapi kita tidak jamin juga, karena kita menguji coba menggunakan trafo yang lebih kecil dulu. Misalnya lebih kecil kuat, trafo lebih gede pasti lebih aman, seperti itu ya. Tujuannya kalau trafonya lebih gede itu lebih dingin gitu. Tapi ini kita tes menggunakan trafo 10 ampere tidak kuat ya. Kita stop sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari Yang Leksa. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share. Terima kasih.